Pada pertengahan Agustus 1945, Jakarta dipenuhi ketegangan dan ketidakpastian. Kekalahan Jepang dalam Perang Dunia II menciptakan kekosongan kekuasaan setelah mereka menyerah tanpa syarat kepada sekutu pada 15 Agustus 1945. Di tengah situasi genting ini, muncul perbedaan pandangan antara golongan muda dan golongan tua tentang waktu yang tepat untuk memproklamasikan kemerdekaan. Golongan muda ingin segera bertindak tanpa menunggu Jepang, sementara golongan tua memilih pendekatan diplomasi agar kemerdekaan diakui dunia. Ketegangan ini akhirnya memuncak dalam peristiwa Rengas Dengklok, yang menjadi titik krusial menuju proklamasi kemerdekaan. Hiroshima dan Nagasaki telah dibom, Bung. Jepang sudah menyerah. Kita harus menolak kemerdekaan dari Jepang. Kita harus melakukannya sendiri. Kita harus membicarakan hal itu pada Laksamana. Untuk apa lagi? Untuk memastikan semua ini. Bung harus melepaskan Indonesia dari mereka. Yang dikatakan Syair benar, Bung. Kita tidak bisa diam saja. Kita harus secepatnya memproklamasikan kemerdekaan Indonesia. Cukup, tidak ada gunanya kita meneriakan ego kita masing-masing. Dan tidak penting bagi kita kalah atau menang. Yang penting kita jaga dan supaya tidak ada pertumpahan darah. Kita sudah memikirkannya matang-matang, Bung. Kita punya barisan pelopor yang kuat. KN itu tidak ada apa-apanya dengan Jepang. Jadi, Bung masih menunggu sidang PPKI dari Jepang? Ya, karena itu jalan yang paling aman. Bung ingin kemerdekaan, maka kita harus mendahului mereka. Fatmawati, masyarakat semakin didesak oleh Jepang. Kita harus segera melakukan proklamasi. Masuk, ikut aja. Masuk. Ata, dan siapa ini? Saya. Gimana Bung Karno dan Bung Hatta? Bung mau apa? Jawab pertanyaan saya. Mau apa kamu? Bung. Bagaimana kondisi Jakarta? Aman. Kondisi Jakarta tidak ada revolusi apa-apa. Berarti kita telah menyanyiakan satu hari dengan sia-sia. Satu hal yang penting, radio telah mengatakan Kaisar Hirohito telah menyerahkan kekuasaannya pada tentara sekutu. Jepang sudah habis. Berarti benar, Syair. Kita harus segera ke Jakarta untuk memproklamasikan kemerdekaan. Baiklah, ayo. Namun kita pulangkan istri dan anak saya dulu sementara di hotel. Marsikal Terauchi telah mengatakan bahwa kemerdekaan Indonesia akan diserahkan pada tanggal 24 Agustus. Saya sudah memberikan apa yang semua Anda minta. Maaf Tuan, tapi semua ini di luar dugaan kami. Baik, kalau kalian tidak membantu kami, maka jangan halang-halangi kami untuk memproklamasikan kemerdekaan kami. Kami harus terpaksa menghalanginya, Tuan. Kenapa? Pemerintahan telah sudah memberikan kemerdekaannya kepada kami. Karena Jepang telah menyerahkan kedaulatannya kepada sekutu. それは侍の気力しか Bensi! Nihon no Hatsuka shiminajide kudasai. Watashi wa Satsuka makemashita. Laksanakanlah tugas kalian, rumuskanlah teks proklamasi di sini. Saya akan menjamin keselamatan kalian. Terima kasih. Assalamualaikum. Bagaimana Bung dengan naskah teks proklamasi yang waktu itu kita pernah tulis?
tata bahasa Bung Hatta yang paling bagus di antara kita. Bung yang susun naskah itu. Tapi Bung yang rumuskannya. Iya, ada atas. Aduh, sebentar saya ambilkan. Ini beberapa nih. Terima kasih. Tinggal dengan kita. Siap, Bu. Permisi Bung, ini untuk naskah teks proklamasinya. Izinkan saya untuk mengubah bagian wakil-wakil bangsa Indonesia menjadi atas nama bangsa Indonesia. Baiklah, terima kasih. Bung sudah siap. Siap. Mari. Proklamasi. Kami, bangsa Indonesia, dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Hal-hal yang mengenai pemindahan kekuasaan dan lain-lain diselenggarakan dengan cara saksama dan dalam tempo yang sesingkat-singkatnya. Jakarta, 17 Agustus 1945, atas nama bangsa Indonesia, Soekarno Hatta. Merdeka! 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 Siang, Bung. Siang. Mari, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, pada hari ini, tepatnya 18 Agustus 1945, pada pertemuan kali ini, sidang pertama PPKI, saya akan membuka sidang pertama PPKI ini. Sidang ini bertujuan untuk membuat dasar negara baru. Benar, Bung. Kita harus mengambil keputusan penting, terutama sebagai pengesahan Undang-Undang Dasar dan pemilihan Presiden dan Wakil Presiden. Saya setuju, Bung. Sebelumnya kita telah memiliki rancangan Undang-Undang Dasar yang disusun BPUPKI. Saya usulkan agar segera membahas dan mengesahkannya sebagai konstitusi Indonesia pertama. Namun, ada beberapa hal yang harus kita pertimbangkan. Bagaimana dengan rumusan sila pertama pada Piagam Jakarta? Apakah tetap menggunakan
ketuhanan dengan kewajiban menjalankan syariat-syariat Islam bagi pengguna-penggunanya? Atau ada perubahan? Saya mewakili golongan muda ingin mengusulkan Indonesia adalah negara semua rakyat, bukan hanya satu golongan saja. Oleh karena itu, seharusnya sila pertama diubah menjadi ketuhanan yang Maha Esa agar semua rakyat dapat menerima. Saya setuju dengan usulannya. Hal itu penting untuk mempersatukan bangsa. Tetapi bagaimana dengan pendapat Bung Karno dan juga Bung Hatta? Saudara-saudara sekalian, saya memahami bahwa kita harus menjaga persatuan. Jika ini dapat menghindarkan perpecahan, saya setuju. Bagaimana dengan yang lain? Setuju. Setelah pengesahan UUD, kita perlu memilih presiden dan wakil presiden untuk memimpin negara ini. Dan saya mengusulkan Insinyur Soekarno sebagai Presiden Republik Indonesia. Saya setuju Bung Hatta. Bung Karno telah menjadi pemimpin perjuangan bangsa ini. Saya setuju. Terima kasih atas kepercayaan saudara-saudara yang diberikan kepada saya. Lalu, bagaimana dengan wakil presiden? Saya mengusulkan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai wakil presiden. Saya setuju. Bung Hatta memiliki kemampuan yang lebih dalam bidang ekonomi dan juga politik. Tetapi bagaimana dengan saudara yang lain? Setuju. Saudara-saudara, dengan pengesahan UUD 1945 ini dan terpilihnya presiden serta wakil presiden, negara Republik Indonesia ini resmi menjadi negara yang berdaulat. Namun, perjuangan kita belum selesai sampai di sini. Kita harus mempertahankan kemerdekaan ini. Mari jaga persatuan dan membangun negara ini dengan penuh semangat gotong royong. Merdeka! Merdeka! Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudara sekalian, hari ini kita berkumpul untuk melanjutkan perjuangan kita dalam membangun fondasi bangsa yang baru. Setelah proklamasi kemerdekaan kita pada 17 Agustus, tugas kita belum selesai. Kita harus segera menyusun pemerintahan yang terstruktur, agar Indonesia ini bisa berdiri tegak sebagai negara yang berdaulat. Agenda kita hari ini adalah pembagian wilayah bangsa Indonesia, mengesahkan pembentukan Komite Nasional Daerah pada masing-masing provinsi, pembentukan departemen, serta pengangkatan para menteri negara. Saudara-saudara, pembagian wilayah ini penting agar kita bisa mengatur pemerintahan dengan lebih efektif. Dengan 8 provinsi, kita dapat memastikan bahwa seluruh wilayah Indonesia terwakili dengan baik. Selain itu, Komite Nasional Daerah akan berfungsi sebagai perpanjangan tangan pemerintahan pusat di daerah-daerah. Bagaimana dengan struktur departemen, Bung? Apakah sudah ada usulan mengenai siapa saja yang akan memimpin masing-masing departemen? Tentu saja, kami sudah mempersiapkan 12 departemen yang akan kita bentuk. Akan ada 4 menteri yang tidak memimpin departemen, namun memiliki peran penting dalam pemerintahan. Nama-nama calon menteri akan kita bahas bersama. Apakah keputusan ini akan segera berlangsung, Bung? Ya, keputusan ini akan berlangsung setelah sidang ini selesai. Saya izin mengusulkan, bagaimana jika presiden dan wakil presiden yang menentukan siapa saja yang menjabat di masing-masing departemen? Karena tugas kabinet itu sendiri yaitu membuat tugas-tugas presiden. Setuju, Tuan-Tuan? Setuju. Baiklah, jika begitu, saya akan menyatakan nama-nama pemimpin departemen yang sudah saya diskusikan dengan Bung Hatta dan Soebardjo. Departemen Dalam Negeri dipimpin RAA Wiranata Kusuma. Departemen Luar Negeri dipimpin Ahmad Soebardjo. Departemen Kehakiman dipimpin Dr. Supomo. Departemen Keuangan dipimpin A.A. Maramis. Departemen Kemakmuran
dipimpin oleh Insinyur Surahman Djoko Surojo. Departemen Pengajaran dipimpin oleh Ki Hajar Dewantoro. Departemen Penerangan dipimpin oleh Amir Syarifuddin. Departemen Pertahanan dipimpin oleh Supriyadi. Departemen Kesehatan dipimpin oleh Dr. Buntara Martoatmojo. Departemen Perhubungan dipimpin Abi Kusno Djoko Suroyo. Departemen Sosial dipimpin Iwakusuma Sumamintri. Departemen Pekerjaan Umum dipimpin Abi Kusno Djoko Roso Suyoso. Setelah itu, nama-nama 4 menteri negara yang telah kami bentuk yaitu 1. Wahid Hasim, 2. RM Sartono, 3. M. Amir, dan 4. Otto Iskandar Dinata. Jika tidak ada yang keberatan, saya nyatakan keputusan ini disetujui secara bulat. Saya izin bertanya. Bagaimana tentang pembagian wilayah-wilayah Indonesia? Jadi, nantinya Republik Indonesia akan terbagi menjadi 8 wilayah yang terdiri dari Jawa Tengah, Jawa Timur, Jawa Barat, Sulawesi, Kalimantan, Sumatera, Maluku, dan Sunda Kecil. Lalu, bagaimana dengan pemimpin pada setiap wilayah-wilayahnya? Untuk pemimpinnya sudah saya siapkan. Yang terdiri dari wilayah Jawa Tengah akan dipimpin oleh Suroso, Jawa Timur oleh Aryo Suryo, Kalimantan oleh Pangeran Muhammad Nur, Sulawesi oleh Ratu Langi, Sumatera oleh Teguh Hasan Muhammad, Maluku oleh Johannes Latuharhari, Sunda Kecil oleh Gusti Katutpujo, dan Jawa Barat belum ditentukan. Adakah dari saudara-saudara sekalian yang mau bertanggung jawab memimpin Jawa Barat? Saya bersedia, Tuan. Saya bersedia untuk memimpin wilayah Jawa Barat dan memajukan wilayahnya serta rakyat-rakyat Jawa Barat. Apakah ada yang keberatan, saudara semuanya? Apakah Anda bisa kompeten dengan apa yang saudara usulkan? Saya yakin atas diri saya, karena saya memiliki tujuan untuk memimpin Jawa Barat dan memajukan Jawa Barat agar lebih maju dan aman. Baiklah, keraguan saya terjawab. Baiklah, dengan ini sidang kedua Panitia Persiapan Kemerdekaan Republik Indonesia saya nyatakan ditutup. Kita telah bekerja keras untuk mewujudkan cita-cita kemerdekaan ini. Sekian. Kan ku doakan kehadiran Ilahi, semoga paduka tetap sejahtera. Laguku ini ingin ku persembahkan. Atau, Bung, mari ke ruang sidang bersama, Bung. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saat ini, pada tanggal 22 Agustus 1945, kita kembali mengadakan sidang PPKI yang ketiga. Agenda kali ini kita akan membahas untuk membentuk Komite Nasional Indonesia. Sebelumnya saya ingin menjelaskan bahwa Komite Nasional Indonesia itu dibagi menjadi dua. Bahwa Komite Nasional Indonesia itu satunya Komite Nasional Indonesia Pusat yang bertugas untuk membantu Presiden. Dan satunya Komite Nasional Indonesia Daerah yang bertugas untuk membantu gubernur, kepala daerah untuk mengendalikan otonomi daerah. Sebelumnya saya akan menjelaskan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1945 yang mencantumkan bahwa KNIP sebelum membentuk MPR dan
DPR diberi kekuasaan legalitif untuk menetapkan garis-garis hukum negara. Sehingga KNIP bertanggung jawab pada keadaan gentingnya negara, maka dipilih di antara kalian yang bertanggung jawab pada tugas KNIP. Oleh karena itu, saya memilih Sultan Syair sebagai ketua KNIP dan Amir Syahuddin sebagai wakil KNIP. Baik, terima kasih. Saya dan Amir Syahuddin siap menerima amanah dan akan menjalankan tugas KNIP dengan baik dan benar. Baiklah, mari kita lanjutkan agenda kita selanjutnya, yaitu membentuk partai politik. Mengenai hal tersebut, saya ada usulan. Bagaimana jika kita membentuk atau mendirikan sebuah partai politik yang dapat dinamakan Partai Nasional Indonesia, yang menjadi sebuah partai satu-satunya di Indonesia. Saya pikir hal tersebut memiliki tujuan yang baik. Tapi saya menyangga bahwa partai di Indonesia lebih baik bukan hanya satu, melainkan banyak partai. Karena mengenai hal tersebut perlu penegakan yang kuat. Tuan Subarjo, Partai Nasional Indonesia akan tetap menjadi Partai Tunggal Indonesia. Tetapi mengenai partai lain akan ditunda hingga tanggal 31 Agustus 1945. Saya izin menambahkan bahwasanya besok akan dibentuk Badan Keamanan Rakyat atau BKR yang kemudian beberapa sebagai badan penolak korban perang. Saya izin bertanya, Tuan. Apa tujuan dibentuknya BKR? Badan ini bertujuan untuk menjaga keselamatan rakyat Indonesia dikarenakan Indonesia saat ini masih krisis dalam bidang pertahanan dan keamanan. BKR terdiri dari BKR pusat dan BKR daerah. Baik, Bung. Saya sangat setuju mengenai BKR. Apakah tuan-tuan pada setuju? Setuju. Baik, karena semua sudah setuju, sidang pada kali ini saya akan tutup. Alhamdulillah, sidang kali ini telah selesai. Semoga apa yang telah kita musyawarahkan pada hari ini bermanfaat bagi kemerdekaan kita. Merdeka! 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 Dan ku doakan kehadiran ilahi, semoga paduka tetap sejahtera selalu. Pasti itu ya, Ayo lah. Makin indah jika dipandang. Jika Bung ingin beri senyuman. Yang idaman. Hai kasih ingin dimanja. Tumbuhan mesra untuk paripurna. Ya benar sih, aku sih nanti aku saja pasang-pasang.